Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, today we are going to learn English together. Okay, my brothers and sisters, in this great occasion, we're gonna talk and discuss about passive voice in present perfect continuous, passive voice in past perfect, and past perfect continuous. But before continue our discussion, please look at the example on your screen. My binder has been taken by her since Friday. This is has. Has ini adalah ciri dari perfect. Nanti dia ada temannya has, ada have, ada had. Kemudian this is been. Been adalah to be dari perfect and followed by verb 3. Dan diikuti dengan verb 3, teman-teman. Oke, let's get started. Okay guys, let's remember once again a kind of to be. Okay, the first we have present. To be present itu adalah is, kemudian ini am and are. And then second, to be past. To be past itu adalah was and were, teman-teman. Kemudian ada to be perfect, have, has been, and had been. Jadi been ini adalah to be dari perfect, baik itu present perfect maupun past perfect. And the last, number 4, to be of modal auxiliary atau to be dari modal, yaitu be itu sendiri, teman-teman. Okay. Well, in the previous video, we have discussed passive voice in simple present. Jadi yang pertama ini kita sudah buat videonya. Nah, jadi simple present passive dan present continuous passive. The link of the video you can see in the above right corner of your screen. And then number 2, past. And I have made also the video of simple past passive and past continuous passive, teman-teman. Jadi linknya juga saya sertakan ada di pojok kanan atas. And today we are going to talk about present perfect passive and past perfect passive. Jadi hari ini kita juga akan belajar untuk present perfect passive maupun yang continuous juga, dan past perfect passive dan yang past perfect continuous passive juga. Oke. Untuk lebih detail agar teman-teman bisa memahami secara keseluruhan, silakan ikuti video ini sampai nanti selesai. Oke, now form of passive voice. Jadi untuk pola bentuk dari passive voice itu, teman-teman, kalau present perfect yaitu have and has and then been is to be followed by verb 3. Kalau nanti past perfect itu ada had, kemudian diikuti dengan to be been, verbnya verb 3. So let's discuss how to make passive voice in present perfect or present perfect continuous, and how to make a passive voice in past perfect or past perfect continuous. Oke, jadi nanti akan berubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke, for example, they have borrowed my book. They. This is subject, and then have and has ini adalah ciri dari present perfect, teman-teman. Borrowed itu adalah verb 3. Nah, and then my book, this is object. Ini adalah kalimat aktif, teman-teman.
Bagaimana kalau nanti dirubah menjadi kalimat pasif? Ya, kalau menjadi kalimat pasif, silakan saja dilihat. Yang semula subjek akan menjadi objek, yang semula di kalimat aktif objek akan menjadi subjek. Berarti gimana teman-teman? My book, ya, karena my book-nya ini tunggal, maka auxiliary nanti dia pakai have apa has teman-teman? Dia akan pakai has. Kemudian diikuti dengan been sebagai itu be dan verbnya verb 3. Jadi my book sekarang ini menjadi subjek, kemudian has ini adalah auxiliary dari my book, been ini adalah to be untuk present perfect. Kemudian diikuti dengan verb 3 teman-teman. By them. Jadi my book has been borrowed by them. Ini sekarang menjadi objek. Dan ini adalah present perfect. Bagaimana kalau kita ke present perfect continuous? Untuk kalimat aktifnya teman-teman diperhatikan. They have been borrowing my book for 9 days. Jadi di sini ada subjek, kemudian have been borrowing. Ini adalah to be-nya, ya. Kemudian verb-nya adalah verb ing. Ini adalah kalimat aktif. My book di sini adalah sebagai ini verb ing, my book di sini adalah sebagai objek. Maka ketika kita membuat kalimatnya menjadi kalimat pasif, maka seperti contoh yang di present perfect, yaitu dibalik. Yang semula di aktif ini subjek akan menjadi objek. Yang semula di aktif ini objek akan menjadi subjek. Berarti my book. Apa teman-teman? Auxiliary-nya adalah has. Kemudian diikuti dengan apa? Dengan been. My book has been being borrowed. Being ini adalah menandakan bahwa dia itu continuous teman-teman. Tapi verbnya tetap menggunakan dia verb 3. By them for 9 days. Ini adalah miliknya present perfect dan present perfect continuous. Bagaimana kalau dia nanti past perfect? Past perfect teman-teman tinggal ganti aja. Have-nya ini diganti dengan apa? Dengan had. Polanya sama persis. Berarti kalau pasif berarti untuk aktifnya they have borrowed my book, ini dirubah aja. They had borrowed my book. Kemudian pasifnya yang has ini juga langsung dirubah dengan had, teman-teman. Sama juga ketika ke past perfect continuous. Have di sini langsung dirubah saja dengan apa? Had. Jadi aktifnya they had been borrowing my book for 9 days, maka pasifnya juga akan berubah. Has di sini akan berubah menjadi had. Seperti itu, teman-teman. Oke, let's practice now. Present perfect, teman-teman. Coba itu ada kalimat positifnya. He has eaten 5 apples. Ya, he has eaten 5 apples. Berarti dibalik nanti. 5 apples. Karena 5, maka dia pakai have. Berarti 5 apple have been eaten by him. Jadi kenapa di sini pakai has? Karena ini lihat teman-teman, dia pakai he subjeknya. Kenapa ini pakai have? Karena dia 5 apples. Kemudian ditambahi dengan been, verbnya verb 3. Been di sini adalah to be-nya, teman-teman. Nah, untuk kalimat negatif, he hasn't eaten 5 apple. He hasn't eaten 5 apple. Berarti 5 apple haven't been eaten by him. Jadi tinggal dibalik, kemudian dikasih to be-nya adalah been, verbnya verb 3. Ya, ini adalah to be-nya. Interrogatif, has he eaten 5 apples?
Apakah dia itu sudah makan 5 apel? Berarti kalau dijadikan pasif, apakah 5 apel sudah dimakan oleh dia, kan gitu teman-teman. Berarti auxiliary-nya ditaruh di depan. Apa ini? Have, karena 5 apple. Berarti have 5 apple been eaten by him. Nah, ini adalah present perfect. Cirinya ada have, ada has. Nah, bagaimana kalau past perfect? Seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Past perfect tinggal diganti dengan had saja. Maka akan muncul kalimat bagaimana teman-teman? Ya, has atau have-nya akan berubah menjadi had. Seperti itu. Nah, ini. Perhatikan. Ya. Jadi polanya sama persis. Dia hanya berubah auxiliary-nya. Ya. Tetap sama. Ya. Jadi dia tetap sama semuanya. Oke, sekarang present perfect continuous, teman-teman. Untuk kalimat aktifnya, yang namanya present perfect continuous itu mesti nanti menggunakan verbnya verb ing untuk kalimat aktifnya. For example, he has been eating 5 apples. Ini saya buat sama sengaja, contohnya sama teman-teman biar teman-teman nanti bisa memahami. He, maka auxiliary-nya adalah has. Kemudian ini ada to be sudahan, maka verbnya verb ing. Ini adalah kalimat aktif. Dia itu sedang memakan 5 apel. Ya. Gimana kalau dirubah menjadi kalimat pasif? Ya berarti 5 apple have been. Nah, 5 apple have been being. Jadi seperti di kalimat continuous yang ada di tenses sebelumnya teman-teman. Kalau untuk continuous itu pasifnya pasti ada being yang menandakan bahwa ini adalah ing, yaitu continuous, tapi tetap verbnya diikuti dengan verb 3. Oke. 5 apple have been being eaten by him. Oke, untuk kalimat negatif. He hasn't been eating 5 apple. Berarti 5 apple haven't been being eaten by him. Nah, tetap ada being-nya di sini untuk menandakan bahwa dia adalah continuous. Ini he hasn't sama. Kalau 5 apple ya haven't. Yang atasnya ini 5 apple ya have. Dan seperti itu teman-teman. Untuk interrogatif, has he been eating 5 apple? Nah, ini pakai has. Kenapa? Karena subjeknya he. Ya. Kalau pasifnya berarti have 5 apples been being eaten by him. Ini ada have. Tetap di sini ada being yang menunjukkan bahwa dia continuous. Berbeda sama yang atas tadi, yang present perfect sama past perfect. Dia tidak ada being, tetapi dia hanya been langsung diikuti dengan verb 3. Bagaimana kalau teman-teman ingin membuat past perfect continuous? Kalau past perfect continuous, have has-nya ya sama dengan yang atas tadi. Tinggal diganti dengan had. Oke, silakan perhatikan itu. Nah, langsung diganti dengan had, hadn't, had. Sama, had, hadn't, sama had. Karena sebenarnya polanya adalah sama, teman-teman. Oke, once more, let's try to change for active sentence to passive voice. Ya. Ini soalnya. Yang nomor 1, she had visited them. Yang nomor 2, she has been visiting them. Yang nomor 3, she had been visiting them. Yang nomor 4, she has visited them. Semuanya hampir sama itu. Cuman teman-teman harus tahu. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Sekarang yang nomor 1. She had visited them. Had ini berarti miliknya past perfect, teman-teman. Nah, jadi past perfect itu ada had diikuti dengan verbnya verb 3. Maka ketika dirubah menjadi kalimat pasif, bagaimana teman-teman? Si ini subjek akan menjadi objek, yang them di sini objek akan menjadi subjek di kalimat pasif. Berarti gimana? They had been visited by her. Had tetap had ya, kemudian tambah dengan
been sebagai to be, verbnya verb 3. Oke, number 2. She has been visiting them. Oke, kalimat aktifnya sudah ada to be, ada verbnya verb ing. Berarti dia continuous, teman-teman. Jadi nanti di kalimat pasif pasti dia ada being. Oke, berarti gimana? They menjadi subject. They have been being visited by her. Jadi perhatikan di sini ada being. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia continuous. Kemudian diikuti dengan verbnya verb 3, teman-teman. Oke, number 3. She had been visiting them. Oh, ada had. Had itu miliknya past. Ya, past perfect. Nah, ini ada been, ada to be, kemudian ada visiting. Berarti past perfect continuous. Ya sama, teman-teman. Nanti untuk membuat kalimat pasif pasti ada being. Polanya sama, dibalik. Yang semula subjek menjadi objek, yang semula objek menjadi subjek. Berarti they had been being visited by her. Ini ada being di sini menunjukkan apa? Continuous, diikuti dengan verb 3. And the last, number 4. She has visited them. Nah, has di sini adalah miliknya present perfect. Verbnya verb 3. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif berarti gimana, teman-teman? They have been visited by her. Ya, they have been visited by her. Oke, semoga bermanfaat. Like and subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk video yang akan datang kita akan membahas passive voice untuk modal auxiliary. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan komen di bawah. Thank you.